Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, pasca dideklarasikannya Anies Rashid Baswedan oleh Demokrat dan PKS, sepertinya cuaca politik semakin menghangat, ya, menghangat karena pada satu sisi koalisi perubahan sudah boleh dikatakan resmi mencalonkan Anies Rashid Baswedan, tetapi justru koalisi yang lain yang lebih awal dideklarasikan hingga kini itu belum resmi melahirkan calon presidennya sendiri. Ya, memang ada Pak Prabowo yang dicalonkan oleh Gerindra, tetapi PKB yang merupakan anggota dari koalisi tersebut juga masih cenderung ngotot untuk Caimin menjadi calon presidennya. Sementara KIB yang dideklarasikan kalau tidak salah pada bulan Mei 2022 hingga kini juga belum bersepakat mengusung siapa capresnya. Bahkan terkesan ketika Mas Anies dideklarasikan resmi oleh Demokrat dan PKS menyusul Nasdem, PAN mungkin melakukan manuver ya untuk tidak mengatakannya panik gitu pada saat rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu kemarin. Pak Ketua Umumnya Zulkifli Hasan itu melambungkan dan menggaungkan duet yang memang selama ini bukan lagi rahasia, yang di-endorse bahkan oleh elit pemerintahan saat ini, itu untuk memasangkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Nah, pidato Zulkifli Hasan pada saat Rakornas itu mengukuhkan secara resmi bahwa memang sepertinya PAN itu ya serius mendesakkan pasangan ini untuk diluncurkan pada Pilpres mendatang. Tetapi masalahnya kan di koalisi Indonesia Bersatu ini ada 3 partai ya. Jadi sebenarnya bukan langkah yang taktis ya ketika Pak Ketua Umum PAN itu menyatakan langsung 2 paket, tapi sebagai aspirasi di alam demokrasi ya sah-sah saja gitu. Nah, jadi Detik itu membuat judul menarik karena anggota KIB ini adalah terdiri dari PAN, Golkar dan P3. Jadi Detik.com itu membuat judul PAN duetkan Ganjar dan Erick tapi Golkar belum lirik, kata. Jadi sekedar menginformasikan bahwa 3 partai ini ya, jadi jumlah kumulatif perolehan kursi jika 3 partai ini bergabung itu 148 kursi, yaitu melampaui batas minimal presidensial threshold atau ambang batas dari partai untuk mencalonkan atau koalisi partai untuk mencalonkan calon presiden. Ambang batasnya kan 20% ya, kurang lebih 115 kursi itu 20% itu, karena total anggota DPR periode 2019-2024 itu adalah 575 orang. Jadi 20%-nya itu adalah 115. Nah, ketiga partai ini Golkar 85 kursi, kalau tidak salah PAN itu 44 kursi, dan P3 19 kursi, jika digabung itu menjadi 148 kursi. Nah, menariknya ya, Golkar sendiri, kenapa tadi kata Detik itu belum lirik? Ya karena Golkar sendiri itu sampai sekarang masih berusaha mendorong ketua umumnya, yaitu Pak Erlangga Hartarto menjadi calon presiden. Makanya kalimatnya itu belum melirik. Nah, ini gampang-gampang sulit, kecuali Pak
Pak Jokowi mendorong tiga partai ini kawin paksa untuk mencalonkan Ganjar Erik. Cuman masalahnya kalau ini dikawinkan dengan paksa, maka efek elektoral yang paling mengancam itu ya Golkar gitu, karena Ganjar itu adalah kader PDIP, kemudian Erick Thohir itu ya non partai politik, tidak terkait dengan partai politik. Nah, biasanya Golkar selalu punya langkah kejutan itu. Ya mungkin kalau misalkan Erlangga Hartartonya tidak jadi capres ya mbok sebagai partai dengan 85 kursi ya wapres. Wapresnya siapa? Ya mungkin wapresnya Ganjar Pranowo gitu. Tapi kan Erick Thohir semua orang juga udah tahu bahwa ini adalah the golden boy-nya Pak Jokowi kan, yang digadang-gadang memang sepertinya dipersiapkan untuk menjadi cawapres ya. Kemungkinan dengan Ganjar, komplikasi terjadi karena Ganjar ini masih kader PDIP. Nah, kecuali PDIP dengan gabung dengan KIB itu, jadi menjadi 3 pasang, tidak lagi menjadi 4 pasang ya. Jadi yang maju itu nanti Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan, KIB gabung dengan PDIP mencalonkan Ganjar, wakilnya Erick Thohir, ya kan. Kemudian Koalisi Indonesia Raya tuh antara PKB dengan Gerindra gitu, mencalonkan Prabowo, ya bisa Prabowo Caimin mungkin kan. Nah, kalau itu terjadi itu 3 pasang gitu. Nah, kita lihat berita di Detik tadi ya. PAN buka wacana menduetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir di Pilpres 2024. P3 menyambut baik duet tersebut, sementara Golkar mengaku belum melirik karena tetap ingin Erlangga Hartarto maju sebagai calon presiden. Wacana duet Ganjar Erik itu diungkap oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN. Zulhas berpantun dan menyinggung 2 nama tokoh yang hadir, yakni Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa membeli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya, ungkap Zulhas di akhir pidatonya. Tetapi kan kesepakatan ini harus diambil oleh 3 partai. Ya, walaupun misalkan PAN mendorong Ganjar Erik ini berpasangan, P3 mau nggak? Bisa nggak? Ya mungkin P3 bisa saja mudah dipengaruhi atau mudah ditaklukkan, mudah diakomodasi aspirasinya gitu, sehingga mau menyetujui pasangan ini. Karena Pak Mardiono itu ya orang seluruh dunia tahu lah, itu orangnya pasti ikut arahannya Pak Jokowi lah, karena beliau mengganti Pak Soeharto Manoarfa juga dengan dukungan Pak Jokowi. Makanya Menkumham itu cepat sekali mengeluarkan SK-nya kan gitu. Jadi, nah yang kemudian menarik untuk diamati adalah bagaimana sikap Golkar ketika pasangan ini dipaksakan ke KIB. Gitu, apakah Golkarnya kemudian memberontak? Karena kalau Golkarnya memberontak dan tidak menyetujui paket ini, berarti Golkar keluar, maka kehilangan 85 kursi itu. Yang tersisa ya PAN dan P3 saja, 44 dengan 19. Itu nggak cukup ya, kecuali 2 partai ini kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya Prabowo dan PKB, atau bergabung dengan PDIP. Nah, Golkar ini menjadi sebagai partai lama memang selalu menjadi perhatian, karena biasanya langkah-langkah politiknya itu mempengaruhi Senayan di sana gitu, karena sudah politisinya itu juga banyak yang sudah berpengalaman gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa ketika Koalisi Perubahan telah resmi mencalonkan capres, justru koalisi yang lain ini
masih belum sampai pada finalisasi kesepakatan gitu. Jadi punya problem sendiri nih, PDIP mau maju sendiri belum bisa diputuskan. Kalau PDIP maju sendiri, Gerindra, PKB sendiri, KIB sendiri, Koalisi Perubahan sendiri, berarti 4 poros tuh. Masalahnya yang sudah agak resmi ini dan kokoh Koalisi Perubahan ini dengan 3 partai. Nah, kemudian Gerindra, PKB juga masih mungkin agak logis Prabowo-nya maju, tapi wakilnya siapa? Gitu. Kemarin baru pertemuan dengan Hovifah, apakah memang mengincar Bu Hovifah untuk memenangkan Jawa Timur misalkan. Tapi kalau dengan Mbak Hovifah, PKB, Caimin apa mau gitu memberikan tempat ya cawapresnya kepada Mbak Hovifah gitu. Nah, KIB lebih seru lagi gitu. Yang baru menelurkan gagasan Ganjar Erick Thohir ya baru PAN. P3-nya masih nunggu, Golkarnya apalagi. Nggak mungkin gitu akan ikut dengan skenarionya PAN yang kursinya menurut Golkar lebih kecil. Jadi mestinya Golkar jadi penentu di situ karena jumlah suaranya dan jumlah kursinya itu ya terbanyak gitu. Jadi ini masih cair. Kalau di Koalisi Perubahan PR-nya itu tinggal cawapres. Kalau di koalisi yang lain capres dan cawapres gitu. Gitu. Tapi kita lihat nanti perkembangan berikutnya bagaimana posisi. Tapi ya itu tadi, kalau tidak hati-hati KIB ini bisa bubar, bisa pergi ke koalisi yang lain. Kecuali ya mereka bisa bersepakat membangun kesepahaman bersama. Terima kasih kawan baik. Demikian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel.